Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin yang insya Allah dirindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih yang sudah gabung, Pak Ghafur sekeluarga, Bu Tuti, Pak Pri, Pak Sigit, Bu Edi, Pak Yoko, Mas Mubarok dan kawan-kawan yang online, Bu Yuni, Bunda Hafid, Bu Nuni, Abah Tasrifin, Mas Mega. Malam hari ini rasa rindu Rasulullah menggelora. Yang di rumah silakan buka surat Al-Kahfi ayat 110. Izinkan kami share. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Rendahkan hati kita, jiwa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Kul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama, sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kalian. Jadi Rasulullah itu manusia seperti kita, akan tetapi yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang maha satu atau maha esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, syaratnya adalah melakukan amal soleh. Falyamal amalan sholihah. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, amal ibadah yang tidak ada kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun atau seseorang pun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kata kunci yang sangat penting ketika kita sholat itu harus ada ingin berjumpa Allah. Sama-sama sholatnya, satunya sekedar sholat,
satunya ingin jumpa dengan Allah, beda. Innamal a'malu binniyat. Sama-sama membaca Al-Fatihah, Al-Quran dan doa-doa. Satunya ingin berjumpa dengan Allah, satunya hanya sekedar membaca. Nilainya beda. Innamal a'malu binniyat. Nah, menurut Mu'ad bin Jabal, amal soleh itu ada 4 syarat. Karena tadi di dalam surat Al-Isra, ingin ketemu Allah syaratnya adalah amal soleh. Sedangkan amal soleh itu syaratnya ada 4. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan qala Mu'ad. Mu'ad berkata, al-amalus sholihul ladzi fihi arba'atu asya. Amal soleh itu syaratnya 4. Al-ilmu, 1 ilmu, wan niyatu, niat, was-sabru, sabar, al-ikhlasu, ikhlas. Yang kita singkat dengan INSI. INSI ini sebagai barometer. Barometer bahwa sholat kita ini sudah soleh apa belum. Ilmunya bagaimana, ilmu sholat. Niat sholatnya bagaimana. Sabar di dalam sholat bagaimana. Ikhlas di dalam sholat bagaimana. Sehingga kita bisa mengukur apakah sholat kita layak diterima atau sebaliknya layak ditolak. Kesabaran di dalam sholat bagaimana. Sabar enggak? Wasta'inu bisabri wassalah. Orang tidak akan bisa sholat kalau tidak diawali sabar. Semua ajaran syariat itu mengajarkan kesabaran. Puasa ada pelajaran kesabaran? Iya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai simbol atau lambang cinta, kesetiaan, butuh kesabaran? Iya. Zakat butuh kesabaran? Iya. Haji ketika tawaf butuh kesabaran. Ritual ibadah tanpa ada kesabaran gak akan disebut ritual. Tidak hanya bersyariat butuh kesabaran. Kita buat roti saja butuh kesabaran. Buah masak pohon butuh kesabaran. Melahirkan kok bodoh batin. Melahirkan butuh kesabaran. Buang hajat butuh kesabaran, kesabaran. Doa butuh kesabaran, kesabaran. Menjadi orang sukses, sabar. Menjadi orang terkenal, sabar. Simbol-simbol kesabaran itu banyak sekali. Membangun Ka'bah, Maqam Ibrahim, Zam-Zam, Sofa Marwa, wukuf di Arafah, sa'i, itu simbol-simbol kesabaran. Makanya ketika beribadah tidak ada kesabaran, maka visi dan misi ibadah itu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Jadi kalau kepingin sholat, kepingin bertemu dengan Allah, wajib hukumnya sabar. Ayatnya jelas, innallaha ma'as sabirin. Sedangkan orang yang tergesa-gesa bukan innallaha ma'as sabirin, tapi innasyaitona ma'al ajilin. Sesungguhnya setan itu bersama dengan orang yang serba tergesa-gesa. Insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas, ini sebagai barometer. Sebagai barometer bagaimana amal kita. Kenapa? Syarat ingin ketemu Allah adalah amal soleh. Sedangkan amal soleh itu syaratnya adalah 4. Ya. Kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan. Tolong bisa dilihat itu. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab, surat ketiga-tiga, ayat ke-21. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagimu. Tapi tidak bagi semua orang. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan berjumpa Allah dan mengimani hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Di situ ada kata yarjullah. Yarjullah itu mengharapkan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Jadi kalau kita ingin mendekati Allah, taqarrub kepada Allah, berjumpa kepada Allah, tidak ada contoh yang baik kecuali Nabi Muhammad, uswatun hasanah. Bagaimana uswatun hasanahnya Rasulullah dalam sholat? Ini yang perlu kita contoh. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, bagi orang yang ingin ketemu Allah, uswatun hasanahnya adalah Rasulullah. Contoh suri tauladannya adalah Rasulullah. Jangan sampai sholat kita itu barometernya nafsu. Oh, saya biasanya kayak gini, kalau nggak gini nggak enak. Nah, kalau barometer kita perasaan dan nafsu, pasti masing-masing di antara kita punya kesenangan, punya selera. Kalau ibadah kita berdasarkan selera, rusak nanti. Selera. Tahu selera? Kesenangan. Dan kesenangan itu biasanya ditunggangi oleh nafsu. Betul nggak? Ditunggangi oleh nafsu. Kita kalau belajar biasanya milih ayat yang enak-enak, betul? Milih hadis yang enak-enak, hadis yang fadilah, keutamaan, begini begitu. Sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak senangi oleh nafsu. Neraka diliputi oleh sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Jadi diakui dan tidak sholat kita itu masih berdasarkan nafsu, belum berdasarkan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ada Pak Ilmi, ada Ustadz Ivan. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya ini layak dijadikan contoh sholat bagi anak saya, keluarga saya, tetangga saya apa tidak? Tanyakan. Sudah ketemu jawaban, jangan pura-pura. Kira-kira malu gak? Oh, gak punya malu, gak apa-apa. Kira-kira malu gak kira-kira? Saya ini tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya ini layak jadi contoh anak saya tentang sholat, istri saya, suami saya, tetangga saya. Layak enggak? Tanyakan kepada basirah kita masing-masing. Tanyakan kepada nurani kita masing-masing. Saya ini layak dijadikan contoh apa tidak? Apakah sholat saya itu menjadi percontohan? Kita bangga enggak kalau sekolahan kita jadi percontohan? Kota kita menjadi percontohan? Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sholat kita jadi percontohan? Bukan contoh Ustadz, contekan.
Tentunya yang menjadi contoh itu yang terbaik. Laqad kana lakum Rasulillahi fi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh. Jadi sholat kita itu mencontoh siapa? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sholat kita itu mencontoh siapa? Dan potretnya siapa? Abatas sama Pak Elmi, saya tertarik, Bu Kiki, Pak Kiki, dengan kata-kata yarjullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh benar-benar di dalam diri Rasulullah itu ada contoh uswatun hasanah fis shalah. Ya. Jadi tanda kita itu cinta Rasulullah itu tidak pernah bosan mencontoh sholatnya. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan punya anak enggak? Kalau mengidolakan Maradona, itu pasti beli kaos Maradona, sepatu Maradona, rambutnya juga dibuat seperti Maradona. Maradona itu kaosnya nomor berapa, Mas Bri? Itu dikasih nomor 11 nggak mau, kelebihan 1. Orang yang mengidolakan seseorang atau sesuatu itu tidak berat mencontoh. Semoga paham apa yang kami maksud. Rasulullah itu belum berada di dalam hati kita. Saya ulangi lagi, Rasulullah itu belum berada di dalam hati kita. Masih omong doang. Jenengan pernah nggak mengidolakan artis, senang kepada artis, semua rambutnya, mukanya dibuat seperti itu. Padahal mukanya beda sekali. Kenapa kita berat mencontoh Rasulullah? Karena Rasulullah belum berada di dalam hati kita. Jangan-jangan Rasulullah masih kalah dengan artis, atletik, atau pemain petinju. Masih di lesan. Sholawat kita masih di lesan, zikir kita masih di lesan, sholat kita itu masih di lesan. Belum berada di dalam hati. Kalau sudah ada di dalam hati, pasti kepingin terpanggil mencontoh. Kayaknya saya ini belum mencontoh ini deh. Kayaknya saya belum mencontoh ini deh. Kayaknya saya belum mencontoh ini. Paham yang saya maksud? Paham? Makanya tadi sholat Isya, Bu Titi, Pak Gofur, ya Allah, ukir hati kami dengan cintamu, ukir hati kami dengan cinta Rasulullah. Kalau sudah diukir, mencontoh itu enggak usah disuruh. Coba jenengan berguru kepada siapa, kalau senang kepada gurunya, pasti kepingin mencontoh. Kita ini kepingin mencontoh Rasulullah enggak? Masih mikir. Anu Ustadz, terlalu jauh, terlalu Arab Ustadz. Ya Allah, ya Karim. Rasulullah itu enggak jauh dari umatnya. Ayat berikutnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 128. Ayat ini sangat populer. Tapi kita perdalam nilai spiritualnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu.
amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat dekat dengan umatnya. Sangat dekat. Sangat mencintai, sangat. Rasulullah itu tidak mau masuk surga sebelum umatnya itu masuk surga. Beliau menunggu di Siratal Mustaqim sambil berdoa, salimna, salimna, salimna. Kita disuruh sholat saja, mungkin ada yang baru tahu bahwa doa setelah wudhu, setelah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan itu, raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Kalau doa belajar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Saya mengamalkan itu, bertanya kepada diri saya, betul enggak kamu itu ridho bahwa Nabi Muhammad Nabi dan Rasul? Itu pertanyaan besar itu. Kalau ridho berarti ittiba Rasulullah dan total, raditu billahi robba ya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Jangan-jangan baru di lisan. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, jangan-jangan juga masih di lisan. Kita ridho Islam sebagai agama kita, pada rukun Islam adalah diantaranya sholat. Tapi kok disuruh sholat? Coba ini, gak ridho kita ini. Gak ridho, jujur aja gak ridho. Kita belajar untuk ridho. Kalau ridho itu melebihi idola. Lihat perempuan itu kalau mengidolakan sesuatu, terutama kalau perempuan, itu lepas kontrol, dia apa-apakan saja, mau itu. Kalau sudah senang kepada seseorang, itu dia apa-apakan, mau. Dalam tanda kutip. Kita kalau ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho Islam, dia apa-apakan ya mau. Disuruh sujud, mau. Disuruh sholat, mau. Kita ini sering sami'na wa asoina, mendengar tapi membangkang, bukan sami'na wa ata'na. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul indah, mengandung makna yang luar biasa, yang terkadang maknanya itu kita buat dangkal sendiri. Telah datang seorang Rasul dari diri kalian, yang berat terasa olehnya penderitaan. Demi umatnya Rasulullah itu rela menderita. Dan sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan di dalam riwayat ketika ajal menjemput, apa yang diminta oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril? Yang diminta adalah rasa sakit dicabutnya nyawa umatnya, tolong dilimpahkan kepada saya. Coba itu. Rasulullah itu sampai seperti itu. Sekarang pengorbanan kita kepada beliau seperti apa coba? Beliau tidak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Di Siratal Mustaqim, salimna, salimna, raufur rahim. Di dalam surat Al-Fatah juga disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Punya sifat kasih sayang. Tolong lihat saya. Kasih sayangnya dan cintanya sampai sekarang masih hidup. Bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Cinta itu tidak pernah mati. Kalau fisik bisa mati, tapi kalau cinta rohani, cinta iman sampai mati nggak akan pernah mati. Mungkin
saking umatnya itu hatinya mati. Betul kira-kira? Saking matinya sampai enggak kenal Rasulnya. Saking hatinya itu mati, anak itu durhaka kepada orang tua, lupa siapa yang melahirkan. Saking durhakanya hamba sampai lupa kepada Sang Pencipta. Semoga paham? Saking hatinya mati, lupa kepada suaminya yang asli atau istrinya yang asli. Saking matinya hamba sampai dia lupa kepada Tuhan yang asli. Kok dengar-dengar? Saking apanya coba ini? Siapa yang mencintai sejati? Rasulullah. Dan kita berani membalas dengan cinta sejati? Kalau kita cinta sejati, sholatnya harus sejati. Perhatikan kata-kata saya, sejati, kayu jati. Dan kayu jati itu biasanya tumbuh di mana? Di hutan. Bertahun-tahun baru menjadi jati. Bertahun-tahun belajar khusyuk, baru ketemu sholat yang khusyuk atau sejati. Jangan sampai cinta kita monyet dan sholat kita sholat mantep pokoknya. Sholat kita itu monyet, iman kita monyet. Kenapa disebut monyet? Loncat sini, loncat situ. Imannya juga begitu, loncat sini, loncat situ. Kalau waktunya pilkada, loncat di mana ada UUD. Loncat sini, loncat itu. Makanya disebut cinta monyet. Kalau di sini masih cantik, di sini. Kalau sudah al-melorotu wal gembrotu, loncat situ. Boleh nggak saya katakan sholat kita itu masih loncat-loncat? Rukuknya terlalu cepat, sujudnya terlalu cepat. Loncat-loncat kita itu. Ada yang mengatakan playboy. Dimanapun berada dia selalu naruh cinta. Kok bisa? Itu bukan namanya cinta sejati. Dan lihat pohon jati itu semakin tua itu semakin ada seratnya. Dan baru terlihat seratnya itu kalau dibelah. Semoga paham. Makanya khusyuk itu adalah tempatnya di hati. Cinta itu di hati. Iman dan takwa itu di hati. Kalau baru di mulut belum teruji. Kalau laki-laki baru bilang I love you itu belum teruji. Baru nanti ketika sudah menikah sekian tahun, pahit getirnya kehidupan baru ketemu sejati. Sholat itu ada pahit getirnya enggak? Iya. Jatuh bangunnya enggak? Iya. Tanaman untuk tumbuh menjadi tinggi jatuh bangun enggak? Angin dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya betul Rasulullah itu merasakan penderitaan umatnya. Dan bayangkan sampai mengajukan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya enggak rela satu umatku yang masuk neraka. Enggak rela. Apa kata Allah? Ya, semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang membangkang. Nah kita ini termasuk yang nurut sholat, apa yang membangkang sholat? Ono wong ya. Kita ini termasuk nurut sholat, samina wa ata'na, sesuai yang dituntunkan Rasulullah, apa membangkang kita ini? Rukuk kita bagaimana? Samina wa ata'na enggak? Sujud kita samina wa ata'na enggak? Kalau rukuk dan sujud kita itu samina wa ata'na, maka jiwa kita akan ketemu jiwanya Rasulullah yang nempel di situ. Berupa apa? Ketika rukuk tidak mau iktidal, ketika sujud tidak mau duduk di antara dua sujud, akan berkata seperti ini. Makanya Rasulullah nggak bisa cepat. Semoga dipahamkan Allah. Di dalam sholat inilah kita berjumpa dengan para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berjumpa dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ketika kita assalamualaikum, perhatikan, ikat
ruh kami dengan ruhnya para nabi ya Allah. Semoga nanti di akhirat ketemu. Perkuat ikatan kita dengan para nabi melalui syariatnya. Perkuat ikatan rohani kami dengan orang-orang soleh ya Allah, supaya nanti ketemu dengan orang soleh. Berkali-kali kami sampaikan bahwa di dalam sholat itu mencari saudara yang sejati. Paham maksudnya? Mencari saudara yang sejati, yang sama-sama dalam wilayah sholat, yang dirangkul oleh para nabi, yang dirangkul oleh Rasulullah. Bagi yang ditolak nggak akan bisa betah. Sesuatu yang ditolak itu pasti sebentar rasanya lama. Tapi sesuatu yang diterima, dirangkul oleh Allah, sesuatu yang lama itu rasanya sebentar. Dan waktu itu bagaikan sekilat. Sholat kita ini kan luar biasa, 3 menit rasanya 3 jam. Betul nggak kira-kira? Dan sholat kita itu luar biasa. Al-Kausar rasanya Al-Baqarah. Ya betul nggak? Sholat kita itu rasanya Al-Kausar rasanya Al-Baqarah. Kenapa? Simbol ditolak. Sebentar itu rasanya lama. Orang yang ngobrol lama rasanya sebentar. Orang yang dicuekin itu sebentar rasanya lama. Ada kesirikan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah. Perjumpaan Allah di sini jangan hanya diartikan nanti, tapi ketika zikir, ketika sholat. Lantas kita ini kepada siapa sih ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pak Kiki? Kan kepada Allah. Ketika i'tidal Rabbana laka, hati-hati dengan lafaz yang menggunakan kamu Allah. Ketika kita tidak mampu berdiri di hadapan Allah ketika sholat, maka kita tidak akan mampu berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah. Jadi sholat itu globe gambaran kecil akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada berita-berita akhirat itu yakin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Doa iftitah kita kan jelas, yang dibaca Rasulullah ketika salat tahajud itu. Antal haq wa wa'dukal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, itu ditampakkan surga itu, didekatkan dengan basirohnya, nyata itu. Nyata itu. Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di dunia itu sudah ada surga, namanya Jannatul Ajilah, surga yang dipercepat. Siapa yang tidak bisa masuk kepada Jannatul Ajilah, maka dia tidak akan bisa masuk Jannatul Akhirah. Maksudnya itu jannah fi sholah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Lebih rinci lagi beliau menjelaskan yang disebut Jannatul Ajilah fi dunia adalah kebahagiaan hakiki ketika zikir, ketika bersama Allah. Itu Jannatul Ajilah. Kebalikannya adalah nar yang dipercepat itu orang yang hidupnya mengeluh, sambat, menyesal, putus asa. Itu sudah gambaran. Ya. Ibnu Qayyim juga menggambarkan bahwa sholat khusyuk adalah sholat yang qurratu ain, penyejuk mata. Sedangkan orang yang sholatnya tidak khusyuk bagaikan berdiri di bara api.
Narnya sholat itu ada, nurnya sholat itu ada. Nah kita sholat itu sering nurnya apa nar? Nur nar atau nar nur? Atau yang paling pala nar di atas nar ala nar, bukan nur ala nur. Kalau nur ala nur hawanya sejuk dan bahagia. Kalau sholatnya itu sejuk dan bahagia, lama rasanya sebentar. Kalau nar ala nar, api di atas api, panas di atas panas. Tadi Al-Kausar itu rasanya Al-Baqarah. Kita jujur, kita fair. Kenapa kita ini sholatnya tergesa-gesa? Sedangkan kalau di pasar, main catur, kemudian di warkop, itu kok lama rasanya sebentar, ada apa hati kita itu? Jawabannya adalah ada nar. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, ukir hati kami dengan cinta sholat. Ya Allah. Ya Allah, balik hati kami dengan jalan sirotol mustaqim. Mencintai sesuatu yang hakiki. Bukan mencintai sesuatu yang nar. Hati kita itu kan masih kebalik-balik. Masih kebalik-balik. Sesuatu yang negatif, lama rasanya sebentar. Tapi sesuatu yang positif, sebentar rasanya lama. Berarti hati kita itu masih cenderung kepada alam setan. Giliran masuk ke alam ketuhanan, itu kenapa sebentar kok rasanya lama? Karena belum dibalik. Belum pernah meminta Allah supaya hati kita itu dibalik. Ya muqallibal qulub, jenengan balik hati kami ya Allah. Cinta kepada sesuatu yang betul-betul menurutmu itu bagus. Di antaranya adalah cintakan sholat. Ketika hati kita itu dicintakan sholat, maka benih-benih cinta Rasulullah itu akan turun. Rasulullah sudah lama menunggu di situ. Menunggu di raudhah sholat. Taman surganya sholat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lebih dalam lagi. Tidak sembarangan jiwa yang bisa dimasukkan ke dalam raudhah sholat. Jiwa yang dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sholatnya yang tumakninah secara fisik menghasilkan jiwa yang tumakninah. Ya Allah, semoga paham. Kita berusaha gerakan penuh tumakninah, penuh penghayatan. Lihat saya, ada ilmunya, ada sabarnya, ada ikhlasnya, ada niatnya. Tadi loh, barometer 4 itu loh. Sampai nanti disambut, sampai dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai digiring sama Allah, dimasukkan ke dalam wadkhuli fi ibadi. Lihat, wadkhuli fi ibadi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Masuk begini. Wadkhuli fi ibadi. Gak akan bisa kalau tidak dimasukkan oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Tidak akan bisa kembali kalau tidak dipulangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini jangan hanya diartikan nanti mati. Di dalam sholat itu ada pelajaran mati sebelum mati. Rasul bersabda, fa iza shallaita fasholli sholatan muwaddi'un. Ketika kamu sholat, sholatlah seperti mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika hamba ini tidak bisa liqa kepada Allah di dalam sholat, maka tidak akan bisa liqa. Logikanya gampang. Di dunia saja tidak kenal Allah.
Di sholat gak kenal Allah, di dalam hidupnya gak kenal Allah. Kira-kira ajal menjemput kenal gak? Logika saja. Saya ulangi lagi. Di dalam hidupnya gak pernah kenal Allah, sholatnya gak pernah nyambung dan tidak pernah kenal Allah. Kira-kira ajal menjemput kenal gak? Logikane wong saiki ya gak kenal kok, opo maneh dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sekarat itu keadaan yang menjadi faktor adalah apa? Yang menjadi faktor adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang akan menjadi dominan. Betul nggak kira-kira? Iya. Umi Rusmi, siapa yang ahli wudhu, dawamul wudhu, itu ketika ajal menjemput selalu wudhu. Siapa yang ahli sholat, sebelum ajal menjemput, beliaunya akan sholat, membaca Al-Quran. Kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari akan terulang itu. Akan terulang. Tadi ketika apa? Tadi ketika sholat Isya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadikan ihdinas siratal mustaqim kita itu apa? Nanti ketika ajal menjemput, itu siapa yang membimbing kita? Kalau bukan sholat kita, kalau bukan bacaan Al-Quran kita, kalau bukan amal ibadah kita. Kita minta kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Ya Allah, sadarkan hati kami. Ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hati kami untuk zikir kepadamu. Warzuqna ta'ataka, anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu. Wa ta'ata rasulika, taat kepada rasulmu. Wa amalan bi kitabika, amal sesuai dengan Al-Quran. Perhatikan, sholat sesuai dengan Al-Quran, bukan sholat sesuai dengan nafsu, pikiran, perasaan. Bahasa Jawa itu sholat saenake dewe. Nah kalau sholat saenake dewe, mulai balik sampai sekarang mendarah daging, kemudian dibetulkan. Tersinggung apa tersinggung kira-kira itu? Kalau tidak dengan hati nurani yang betul-betul rendah hati, ya Allah, selama ini sholat saya masih salah ya Allah, kan begitu ya. Sholat saya masih belum sempurna. Warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Mari kita berdoa kepada Allah. Yang online bisa dimatikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Wahai zat yang membolak-balik hati, jenengan balik hati kami cinta salat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Ukir hati kami dengan cintamu, cinta para nabi, cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu ya Allah. Silakan mengemis di hadapan Allah. Abatas bisa dimatikan mikrofonnya. Mengemislah di hadapan Allah agar hati kita dibalik ya, dibalik supaya dicintakan,
ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Rendahkan hatinya, ya Allah. Dan dengan balik, ya Allah. Allahumma aftah masami'a qalbina li zikrika. Jangan buka ya Allah pendengaran mata hati kami untuk bisa mengingatmu, mengingatmu, mengingatmu ya Allah. Ikhlas ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, berat ya Allah. Wa innaha lakabir. Salat itu berat. Masukkan kepada illa alal khashi'in, kecuali yang dikhusyukkan. Masukkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tolong rasakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata khusyuk itu sentuhannya di situ. Tak Kiki, Bu Kiki, Bu Edi, Tuti. Khusyuk itu ternyata sentuhan panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Illa 'alal khashiin, illa 'alal khashiin, illa 'alal khashiin. Baik, cukup. Abatas bisa dimatikan sebentar biar tidak mengganggu. Perhatikan, illa 'alal khashiin. Salat itu berat, sabar itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabirah. Berat salat itu, sabar itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi yang sudah dikhusyukkan. Siapa? Yang sudah dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang dipanggil? Yang sholatnya tumakninah, dan tumakninah itu masuk rukun. Walaupun rukun banyak yang mengabaikan. Kalau sholatnya tidak tumakninah, kata Allah, enggak tak panggil. Walaupun sholat, badannya sholat, tapi jiwanya enggak saya panggil. Enggak bisa ditawar loh rukun itu. Yang dulu saya ibaratkan seperti saya naik mobil sama Mas Udin. Di situ ada polisi. Kemudian ada mobil yang lewat marka Pak Kiki. Disemprit enggak? Oh, masa otomoton ireng. Supaya lirikannya itu tidak kelihatan. Oh, kereng itu. Kereng di polisi malaikat. Bila dan syirat. Tegas itu. Kira-kira kalau syarat rukun sholat itu tidak dipenuhi, disemprit nggak kira-kira? Mandek, mandek. Tapi kalau syarat rukunnya itu dipenuhi, lanjut. Sesuatu yang lanjut, sesuatu yang berjalan, sesuatu yang lancar itu lama rasanya sebentar. Pak Gofur tadi kena macet. Sesuatu yang macet itu sebentar rasanya lama.
Berkali-kali saya contohkan, ketika kita perjalanan 22 jam lancar itu nggak terasa. Mek di macet 5 menit kan lho, 2 jam ku hilang. Ngomong coba. Ngerti maksudnya? Makanya ayatnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang disebut sholat khusyuk itu perjalanan rohani. Rohaninya melaku. Berjalan. Dan itu tidak berjalan, diperjalankan, dipanggil. Jangan sombong berjalan sendiri, tapi diperjalankan, ditarik, al-inabah, ditarik. Jadi khusyuk itu diperjalankan, subhanalladzi asra bi abdi. Ruhnya, jiwanya diperjalankan mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bagi sesama yang khusyuk, bagi sesama hati ruh yang berjalan, maka ketemu. Bagi sesama macet, pemerintah itu, Masya Allah. Padahal presiden turu di salah-salah mau. Astagfirullahaladzim. Kasihan dong, masa imam di salono, takmir di salono, gara-gara gak ketemu khusyuk. Diimami siapa saja mesti disalahkan. Memang susah orang yang hatinya jelek itu. Makan apapun gak cocok. Tidur dimanapun gak cocok. Diimami siapapun gak cocok. Disetiri siapapun gak cocok. Akhirnya ngamuk, setirona dewi wis. Bangun masjid dewi, imamono dewi, makmummu dewi. Fi qulubihim maradun. Kenapa Allah gak memanggil? Hatinya sakit. Cuman yang bersangkutan tidak sadar kalau hatinya sakit. Siapa itu? Orang yang sholatnya nggak ridho. Itu sakit. Orang yang nggak ridho Allah sebagai Tuhan, itu sakit. Orang yang nggak ridho Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, itu sakit. Padahal bolak-balik lisannya mengatakan raditu billahi robba. Ridho itu di sini. Makanya yang dipanggil adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada ayat lagi, radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Hati-hati loh, ridha itu bukan kata-kata, tapi kedalaman ikhlas, pasrah total kepada Allah. Dan Masya Allah, luar biasa. Habis wudhu, silakan doa begini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau wudhunya itu betul-betul wudhu yang mampu membersihkan kesyirikan, begini, sesuai dengan makna asyhadu. Asyhadu itu kan saya menyaksikan atau melihat. Berarti dengan Allah itu seakan-akan melihat, dengan Rasulullah itu seakan-akan melihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syaratnya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Tobat, bersih, hamba soleh. Soleh dengan soleh, channelnya nyambung gak? Iya, bersih dengan bersih, channelnya nyambung enggak? Nah, banyak orang yang wudhu tapi tidak niat ingin ketemu Allah. Lihat saya pakai parfum habis wudhu itu, selalu memperbarui pakai parfum. Saya niatkan seperti kekasih ingin ketemu kekasih, pasti wangi-wangian yang disiapkan. Semoga paham. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbarui taubat kita, maka nanti bersih dan menjadi orang soleh. Perbarui terus. Ketika perbarui taubat kita, bersih dan menjadi orang soleh, insya Allah yang tadinya anti dengan orang-orang soleh, anti, dijadikan cinta, dijadikan senang. Yang tadinya anti dengan buku-buku Islami, kalau hatinya bersih, ya Allah saya dulu kok anti ya. Jangan tahu kopi anti air.
anti air ini nggak boleh kena air, apa kena air nggak rusak ya? Gimana itu pengertiannya Pak gitu? Kopiah ini adalah anti air, nggak boleh kena air gitu. Kita ini kira-kira anti sholat gimana kita ini? Nggak pernah sholat, apa sholat tapi nggak basah dengan air sholat? Betul? Kita ini kan wudunya nggak basah. Ya Allah, silakan jenengan jalan masuk kepada kamar mandi yang basah. Loh, ternyata kakiku kotor. Tadi nggak kelihatan debunya, tapi dengan air itu kelihatan. Tukang tambal tidak bisa melihat bocornya ban, baru kelihatan dengan air. Air itu punya berfungsi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dosa-dosa kita yang tidak kelihatan dengan air wudhu itu seharusnya kelihatan. Apa? Kesyirikan yang tidak kelihatan itu menjadi terlihat. Nggak tahu ini merem apa melek ya kira-kira. Kalau merem melek itu sesuatu yang terlihat nggak kelihatan. Ini ustadznya yang nggak terlihat apa jamaah yang dia terlihat. Kalau ustadz dan jamaahnya merem berarti aliran tidak kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha ada. Nggak mungkin nggak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat bagi orang yang merem. Nggak tahu ini merem matanya apa merem hatinya. Allahu Akbar. Allah itu punya sifat namanya, Umi Rusmi yang belajar tauhid, di antara sifat wajibnya Allah itu kan wujud. Wujud itu artinya maha ada. Sedangkan selain Allah itu kullu man 'alaiha fan. Selain Allah itu fana, wajib tidak ada. Apa kita ini saking gemuknya, gak enak. Saking gemuknya, saking besar jabatannya, saking banyaknya harta, sampai Allah yang maha kaya, yang maha akbar, yang maha, itu ditutupi oleh diri kita. Silakan buka kitab Al-Hikam. Allah itu nggak mungkin bisa ditutupi. Kenapa? Maha. Karena perasaan maha kita, mahanya Allah itu masih terkikis. Allahu Akbar, yang artinya Allah maha besar. Sedangkan pangkat kita masih maha, ilmu kita masih maha, jabatan kita masih maha, reputasi, status, viral, terkenal kita masih ada. Gak akan bisa itu, gak akan bisa menyentuh sebelum difanakan semua. Dengan wudhu itu aslinya difanakan semua. Apa yang menjadi kesyirikan, apa yang menjadi tandingan-tandingan Allah, dengan wudhu yang tadinya nggak kelihatan itu menjadi kelihatan. Udara ini kotor nggak, ada debunya nggak? Jangan bisa terlihat, nggak bisa. Silakan kasih air. Kelihatan nggak? Oke, masuk. Jangan bisa melihat noda-noda dosa yang ada di dalam hati. Bisa? Nggak bisa. Silakan diwudhoni, nantilah kelihatan. Kalau mau melihat, kalau mau wudhu yang betul-betul wudhu, semoga jangan connect ini. Wudhu itu sesuatu yang tidak connect menjadi connect. Sesuatu yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Kenapa? Karena pandangan mata kita ini sangat terbatas. Mata ini kalau sudah cinta nggak bisa melihat. Mata ini kalau benci nggak bisa melihat. Ustadz kalau merem, tambah gak ketok. Betul nggak kira-kira itu? Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat supaya matanya melek zikir dan ingat. Gitu aja enggak? Iya, enggak ingat-ingat itu. Iya, lesannya zikir tapi hatinya belum zikir.
Sudah saya share kepada Pak Elmi, insya Allah nanti setelah ini saya share. Saya ambil dari kitab Mukhtarul Ahadis. Allahumma ftah masami'a qalbina li zikrika. Jenengan buka pendengaran hati untuk bisa zikir. Ini belum dibuka ini. Jadi jangan GR Pak Kiki. Orang yang zikir itu pasti zikir, belum tentu. Jangan-jangan seperti air dan minyak. Apakah orang yang dekat itu pasti dekat? Belum tentu. Apakah pas orang yang melihat itu memperhatikan? Kalau melihatnya itu ngelamun. Delok sapa awakmu lho. Salat yang ngelamun pasti mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Salat tapi tidak salat. Sing penting jeroane. Yang penting itu dalam. Kalau kepingin menjadi kayu jati, sholat seperti jati. Biasanya jati itu hidup di mana? Di gunung. Betul enggak? Ya Allah. Kalau kita kepingin sholat, betul-betul sholat, harus mendaki gunung. Enggak boleh sholat asal-asalan. Ya. Kadang manusia itu tidak sabar. Belum sekian tahun akhirnya jatinya dipakai. Akhirnya namanya jati rakyat. Yang murah itu kalau dipakai melontir. Tapi kalau jati yang umurnya 30 tahun, 50 tahun itu jati betul-betul jati. Nah, sholat kita itu sejati apa kayu apa? Kamper gitu itu. Kamper apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat ini semakin nyata. Salat khusyuk itu wa innaha lakabirah. Berat illa alal khosyiin. Kenapa? Sabar kita diuji. Niat kita diuji. Insi, ilmu kita diuji. Orang yang sholatnya khusyuk, Pak Ghafur, Pak Kiki, pasti mengupdate ilmu terus. Pasti mengupdate ilmu. Aku masih bodoh. Banyak yang belum tahu, banyak yang belum tahu, pasti itu. Kenapa? Untuk menuju yang maha ilmu harus bodoh dan semakin tahu, tahu dibodohkan lagi tahu. Banyak yang tidak tahu. Subhanaka la ilma lana. Orang yang salatnya khusyuk pasti mengupdate niat. Kesyirikan yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan. Iya ya, saya dulu saya kira niat itu usolli. Tapi tidak sedangkal itu. Itu hanya perantara dulu SD. Niat itu ternyata adalah gerakan hati muktarinan bifi'li. Mulai awal sampai akhir itu harus nyambung. Seperti orang membawa air di gelas, itu mulai awal sampai akhir tidak boleh santai, tidak boleh lengah. Ya, betul enggak? Lengah sedikit aja airnya tumpah. Lihat saya. Kemarin saya lihat tinju, namanya Joshua itu. Tahu nggak? Nggak ngikuti perkembangan ya. Ya, Joshua kalah ya sama Elik itu ya. Orang itu kalau tinju itu ada niat nggak? Iya, niat itu adalah kesadaran full. Ada Allah, ada setan yang menggoda. Kesadaran full. Lengah dikit aja, pok. Wong setan itu lebih sadar daripada musuh tinju. Semoga paham. Jadi niat itu tidak boleh lengah. Lengah sedikit aja setan masuk. Kenapa ada doa Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika ayyahdurun. Aku berlindung daripada tipu daya setan dan aku berlindung kepada setan ketika hadir. Nah, kita ini karena tidak tahu hadirnya setan. Kenapa? Friend. Kenapa kok ada doa seperti itu? Saya berlindung ketika setan hadir. Dengan kekhusyuan setan hadir itu terjadi. Nah, mulai ini. Dia nyerang dengan ngelamun ini. Mulai ini. Langsung cek, gitu. Ya persis seperti tinju gitu loh. Oh, mulai strategi itu. Ya Allah, kita tidak ada takutnya. Kenapa tidak ada takutnya ketika sholat? Iya, musuhnya nggak ada. Bagi orang yang beriman, inna syaitona aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nyata bagi yang basironya sudah
nyata itu. Anu Ustaz, tapi ge enak ambek friend setan. Oh ngono. Berarti belum adu mubin. Kadang kita itu sudah menang, menyelinap. Nanti datang lagi. Ya Allah ya Karim. Buka kitab Asrarus Shalah. Di antaranya menuju kekhusyuan adalah menghilangkan wasawisu. Hembusan was-was yang ditiupkan setan dari segala penjuru itu kita harus tahu itu. Disitulah nilai jihad akbarnya melebihi perang Badar, yaitu perang was-was. Dan itu kira-kira di dalam sholat dan di luar sholat? Iya. Kalau perang dengan musuh itu ada masanya, ada selesainya. Tapi perang hawa nafsu tidak akan pernah selesai. Lengah sedikit aja langsung kita menjadi, ya Allah. Kemarin tadi sharing sama Pak Sigit. Iya ya, Belanda itu menjajah Indonesia tiga setengah abad ya, 350 tahun. Kita dijajah setan berapa tahun? Nah, dan kita tidak pernah merasa kita dijajah. Ikhlas, qanaah. Enak kan? Ikhlas, qanaah. Bahkan kita menjadi downline-nya setan itu. Tolong saya dijajah itu. Allahu Akbar, itu sudah jihad akbar itu. Salat adalah sesuatu yang akbar, zikir yang akbar, perang yang akbar. Berat itu, illa alal khasyiin, kecuali yang dikhusyukkan. Ustadz, saya nggak usah belajar. Saya minta yang dikhusyukkan aja. Ngawur. Gak bisa seperti itu, jangan salah paham. Ilmu usaha tetap. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh datang kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan. Seberat apapun, Rasulullah itu bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu melihat aku sholat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah tahu umatnya itu bisa. Kalau tidak bisa, nggak mungkin bersabda seperti itu. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Syaratnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh, ilmunya diupdate, sabarnya, ikhlasnya, insya Allah. Allah itu akan kasihan. Saya berkali-kali katakan, andai kata saya secara pribadi tidak menyampaikan, nggak mungkin dikasih pemahaman sholat seperti ini. Mas Pri, Pak Kiki, jenengan datang ke sini ini niatnya sebagai pemakai apa pengedar? Kalau pemakai, Bu Kiki dapatnya sedikit. Tapi kalau pengedar, jenengan itu kalau belanja eceran opo grosir. Kalau eceran belinya cuma satu. Kalau grosir, jadi Allah itu memberikan air kekhusyuan sejauh mana dada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika menghadap kepada Allah, longgarkan hatimu seluas-luasnya. Longgarkan. Paham maksudnya? Sediakan hati kita seluas-luasnya. Baik. Orang yang sholatnya tidak ridho, itu menyiapkan hati untuk Allah? No. Giliran selain Allah, hatinya dilonggar-longgar. Besok ya rekreasi, Masya Allah. Sak minggu gak bisa turu. Apalagi H-1, tambah gak bisa tidur. Sholat, aduh sholat, loh sudah. Itu sudah menggambarkan kita itu menyiapkan diri untuk Allah, dan tidak itu sudah terlihat itu. Sejauh itulah, makanya ridho itu melonggarkan hati. Tak sedikit ya, tahu enggak? Lihat saya.
Kemarin di sekolah itu ada vaksin. Vaksin itu disuntik dan disuntik itu tidak sakit. Sakitnya ketika melihat jarum. Betul. Makanya nggak boleh lihat. Betul. Ketika tidak ridho, dia berontak. Jarumnya bisa patah. Tapi ketika ridho, rileks, mudah masuk nggak? Ya. Paham maksudnya? Paham ya? Yang disebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Silakan ridho, biar suntikan cinta Allah, cinta Rasul dan cinta rukun Islam itu masuk. Kalau tidak ridho, nggak akan bisa masuk. Seakan-akan sholat, tapi bacaan nggak masuk, gerakan itu nggak masuk. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sahabatku yang sejati, kita sama-sama minta kepada Allah agar kita betul-betul raditu billahi rabbah wa binabiyya wa rusula. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa anak yatim, doa sahabat-sahabat salikin juga luar biasa. Dan semoga Allah menerima kajian ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan disiksa orang tua kami yang salah dan lupa, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.